Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azwar Anas Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2008885. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah yang bersifat konseptual dengan judul Potensi Rumput Laut di Wilayah Pesisir. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurun Novianti Afida sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Salah satu sumber daya yang melimpah di Indonesia adalah rumput laut. Namun, jumlah rumput laut yang melimpah tidak diikuti dengan pengelolaan yang maksimal, sehingga harga jual produk rumput laut rendah. Meskipun memiliki harga jual yang rendah, tetapi rumput laut memiliki banyak manfaat. Pemanfaatannya dapat dilakukan baik secara industri maupun rumah tangga. Rumput laut memiliki berbagai jenis, seperti Escherichia, Sargassum, Gracilaria sp, dan Schaulerpa sp. Kata kunci yang saya ambil ialah rumput laut, produksi, dan manfaat. Wilayah pesisir laut memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang strategis untuk dikembangkan. Pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir secara tepat guna akan membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Pada umumnya, masyarakat pesisir bekerja di sektor perikanan tangkap. Selain perikanan tangkap, pemanfaatan potensi wilayah pesisir bisa dilakukan dengan kegiatan budidaya. Salah satu komoditas yang potensial untuk dibudidayakan adalah rumput laut. Secara ekologis, manfaat rumput laut adalah menyediakan makanan bagi berbagai ikan dan invertebrata, terutama talus muda, serta memiliki nilai ekonomis yang sangat penting, artinya bagi manusia. Rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Istilah rumput laut adalah rancu secara botani karena dipakai untuk dua kelompok tumbuhan yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, istilah rumput laut dipakai untuk menyebut baik gulma laut dan lamun. Yang dimaksud sebagai gulma laut adalah anggota dari kelompok vegetasi yang dikenal sebagai alga atau ganggang. Terdapat beberapa jenis rumput laut, seperti Escherichia, Sargassum, Gracilaria sp, Schaulerpa sp. Untuk jenis yang pertama, yaitu jenis Escherichia. Jenis yang paling sering dibudidayakan di wilayah perairan Indonesia ini terdapat di beberapa daerah seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa Timur, dan terdapat pula di Nusa Tenggara Barat. Escherichia mengandung antioksidan dan biasa dimanfaatkan untuk makanan manusia, makanan ikan di bawah laut, dan sebagai bahan baku pembuatan kosmetik dan farmasi. Jenis yang kedua yaitu Sargassum. Di Indonesia, budidaya rumput laut jenis Sargassum ini masih terbatas. Hal ini disebabkan permintaan pasar yang juga masih rendah. Padahal, Sargassum bermanfaat sebagai sumber gizi, karena ia mengandung karbohidrat, protein, sedikit lemak, senyawa garam, kalium, dan natrium. Rumput laut jenis ini juga mengandung berbagai macam vitamin, seperti vitamin A, B1, B2, B6, B12, dan C, serta juga mengandung beta-karoten. Yang selanjutnya yaitu Gracilaria sp. Di Indonesia, rumput laut jenis ini banyak dibudidayakan di daerah Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.
Gracilaria sp biasa dimanfaatkan untuk keperluan industri modern, baik pangan ataupun non-pangan. Untuk bidang pangan, ia biasanya dimanfaatkan untuk sumber serat pangan dan aneka minuman, serta bahan pengental juga penstabil produk olahan susu. Untuk bidang non-pangan, Gracilaria sp biasa dimanfaatkan untuk pasta gigi, kosmetik, dan obat-obatan. Jenis yang terakhir yaitu Caulerpa sp. Rumput laut jenis ini mengandung protein, karbohidrat, sumber serat, sumber mikromineral, ferrum, kalium, kalsium, serta asam lemak. Rumput laut atau alga menjadi salah satu produk yang banyak dikonsumsi masyarakat dunia. Bangsa-bangsa di Asia Timur, Jepang dan Cina, dan Romawi telah menggunakan tumbuhan laut ini sebagai bahan pangan dan obat-obatan sejak ribuan tahun yang lalu. Di Indonesia sendiri, rumput laut telah lama dikonsumsi oleh masyarakat, terutama di daerah pesisir. Saat ini, rumput laut merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia pada sektor kelautan dan perikanan. Di saat pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, tidak menyurutkan masyarakat Indonesia untuk memproduksi rumput laut. Dilihat dari ekspor rumput laut dan tidak terimbas pandemi, pemerintah Indonesia masih tetap mengarahkan produksi rumput laut yang bisa mencapai angka 10,99 juta ton pada tahun 2020. Demikianlah kita patut berbangga dengan kekayaan alam di negeri kita, seperti rumput laut yang dikenal di dunia internasional. Pemanfaatan rumput laut. Adapun pemanfaatan rumput laut di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan rumput laut dalam industri pangan. Pemanfaatan rumput laut dalam industri farmasi, kosmetik, dan bioteknologi. Rumput laut untuk makanan ternak, rumput laut untuk keramik, rumput laut untuk kertas, dan rumput laut untuk cat. Kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan pada artikel jurnal kali ini ialah masyarakat wilayah pesisir memiliki potensi yang sangat besar dalam menghasilkan nilai guna pada sumber daya laut. Di Indonesia, pengelolaan rumput laut telah menghasilkan berbagai manfaat, baik dari segi industri maupun rumah tangga. Akan tetapi, penguasaan teknologi untuk pengelolaan manfaat rumput laut di Indonesia masih sangat rendah. Maka dari itu, Indonesia memerlukan suatu inovasi dalam melakukan pengelolaan manfaat rumput laut dengan menggunakan suatu teknologi yang kedepannya dapat menghasilkan nilai guna yang tinggi pada pengelolaan rumput laut, sehingga masyarakat pesisir dapat lebih mudah dalam memanfaatkan aneka rumput laut. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai artikel jurnal yang bersifat konseptual dengan judul Potensi Rumput Laut di Wilayah Pesisir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.